Waduh guys, hari ini cuaca itu benar-benar panas banget. Mungkin kalau ini terlalu panas, malam nanti besok atau lusa aku nggak tahu mungkin akan hujan. Kalau terlalu panas kayak gini, pasti akan hujan kayak lebat gitu. Selalunya begitulah. Oke, sekarang itu aku sedang practice my tulis konsonan Thai aku. Ini aku itu berharap just my preparation. Aku itu berharap banget yang aku bisa pergi intern di Thailand. Tapi kalaupun aku nggak bisa pergi, ini bisa menjadi like my fourth language. Itu bahasa aku sendiri kan bahasa Kayan, and then bahasa yang digunakan sehari-hari bersama dengan untuk communication dengan orang luar. Bahasa Malaysia, juga my third language is bahasa English. English aku itu nggak berapa bagus, bener-bener nggak berapa bagus guys. Because I don't like English. Dari ini sedikit latar belakang tentang bahasa ya, language that I learn. Aku dari kecil sampai aku secondary ataupun high school, aku nggak suka bahasa English. So ini juga termasuk kamu kan guys. I mean, if you don't like that subject, of course you cannot score it. Dan kamu gimana pun kamu berusaha untuk belajar bersungguh-sungguh, tapi jika kamu itu nggak ada hati, nggak suka, itu susah banget guys mau masuk di dalam otak. Itu susah banget. So kalau di primary school itu aku selalu dapat kayak D, nggak lah sampai gagal, tapi always D, yang kayak hampir-hampir. And then on my di high school aku juga paling tinggi pun aku bisa dapat, aku kira B I think, kalau aku nggak silap. Tapi itu jarang sekali berlaku guys, itu kayak mujizat itu nyata. Dan always C, sometimes D, itu truk banget kayak gitu. And then memang aku nggak mau, memang nggak berminat. Aku pikir like it's okay if I speak Malay kayak gitu. And then apa yang jadi wake up call buat aku adalah ini saat aku 17 tahun guys. 17 tahun, and then aku mulai ketagih like addict cerita Running Man, and subtitles yang mereka pakai adalah English. So aku nggak ada pilihan, aku harus coba sedaya upaya untuk memahami subtitle bahasa English itu. So secara keseluruhannya aku nggak belajar English ataupun speak ataupun belajar untuk pronounce some words itu dari school. Aku belajar, you know guys, sampai my family sampai taruh aku di sekolah bukan tuition, Singapore English tuition guys. Even though we cannot really afford it, but my parent coba yang sebaik mungkin untuk untuk memperbaiki my English. So both my parent, their English is not benar-benar nggak bagus kayak gitu. So they depends on me as a first child. So my sister dia okay, karena dia itu memang seorang yang bekerja keras, orang yang memang bagus, dia minat bahasa English. So dia itu lebih baik lah berbanding aku, walaupun dia itu muda dari aku.
dia itu dari jauh udah lebih tahu dari berbanding aku guys. And then bila aku udah nonton Running Man, and then aku mulai pergi nonton cerita lain yang memang gak ada subtitles bahasa Malaynya. Mostly like I watch variety show, nggak dari mana-mana lah, western like that. So aku nggak ada pilihan guys, itu memaksa aku untuk learn. So apabila aku belajar dari TV, then of course aku nggak akan berapa paham like penggunaan grammar, like what is subjective, what is like be verb. Benda itu guys, I know it's very basic. Maybe kamu akan like kehairanan. Aku 17 years old. I think that that's in my between 17 and 18 years old, I think. Yeah. And then mungkin kalian, wah itu benda yang basic gitu, aku nggak tahu ya guys, aku jujur aku nggak tahu. Itu karena alasannya tadi adalah karena I don't like it, aku nggak minat, dan bukanlah aku benci, tapi aku nggak suka, kayak gitulah. And then karena aku udah sering nonton dari TV, so aku secara semula jadinya aku bisa berbahasa English, walaupun like my grammar is like tunggang langgang. Memang aku nggak tahu lagi kayak gimana ya mau bilang, kenapa sometimes singular ada s di belakang, and sometimes nggak ada, dan banyak yang harus aku belajar lagi English. So ya, jadi maksudnya aku itu memang nggak belajar dari sekolah guys. Memang aku belajar dari sekolah, tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Buku aku bersih guys. So di usia yang kayak gini aku sudah mulai back to basic. Ini adalah setelah aku memahami, mendalami bahasa Thai. I just want to share with you guys, because aku nggak tahu mau cerita sama siapa, tapi untuk kalian yang mendengar ini mungkin bisa menjadi like pengajaran teladan untuk kalian. So kalau aku udah ada minat pada waktu itu, ketika aku di bangku sekolah itu aku akan cepet banget belajar guys. Ini karena gimana ya, aku belajar sekarang, aku ambil my fourth language itu Thai. Jadi aku ini sangat minat banget bahasa Thai. Ya, aku lihat video gimana belajar dari basic, like lebih basic berbanding kayak tadika belajar kayak gitu. Gimana cara belajar bahasa Thailand lebih mudah. So kalau kalian ingin ke Thailand, of course mereka akan gunakan lebih translationnya like English to Thailand, Thailand to English. So tidak secara langsung kamu akan harus belajar bahasa English. Ya, orang Thailand itu translate. Banyak guru-guru yang aku ikuti di YouTube itu mereka kan berbicara bahasa English, menjadi bahasa second language mereka adalah bahasa English. So first language is Thai of course, and the second is English. So untuk memudahkan mereka translate-nya guys, so aku harus belajar bahasa Inggris. So apabila mereka mention like subjective, grammar, everything tuh aku nggak ngerti. I must back to basic like that. Jadi aku sudah mulai untuk belajar English balik, yang benar-benar back to basic. Itu aku belajar cara how lecturer ataupun siapa-siapa yang di YouTube yang aku buka yang mengajar aku dalam bahasa Thai, aku gunakan cara itu untuk study English. So bila guna tips and trick yang mereka bagi,
itu sangat mudah guys. Untuk study English itu jadi lebih mudah berbanding aku study di school, in my high school, secondary school. Jadi lebih mudah karena gimana ya, macam kayak ada satu kunci yang membuka segalanya itu. Aku nggak tahu gimana mau terangkan, tapi apa yang aku apply, what I study apply dalam bahasa Thai, itu aku apply kan di dalam bahasa English aku. Itu semuanya jadi kayak, semuanya kelihatan masuk akal kayak gitu. Yang pertanyaan aku mengenai dengan bahasa Inggris sebelum ini. Kalian tahu guys, aku belajar daripada ABC balik. Ya, ABC apa itu? Di mana konsonannya, di mana vokalnya. Lepas itu rupanya English itu dia punya vowel. Dia akan A, E, I, O, U. And then rupanya bukan A, E, I, O, U aja, rupanya Y adalah special vowel ataupun special vocal yang ada di dalam bicycle ataupun happy. It should be I. It sounds like I and it sounds like E, but it's Y. It is Y. So itu yang aku kayak, wah ini memang benar-benar buka mata sih kayak gitu persoalan-persoalan aku tentang English. So dan akhirnya aku mulai minat English. So aku harus belajar dari kayak lebih dari kanak-kanak, dan bagi aku mungkin ada certain words, certain perkataan itu yang aku gak akan pahami, dan itu aku ketepikan dulu. Untuk memahami setiap ayat itu aku akan ketepikan dulu, tapi yang pentingnya tata bahasanya benar kayak gitu. Dan yang pentingnya aku rajin. Maksudnya kalau aku gak bisa juga berbahasa English itu yang akan datang itu, maksudnya aku tuh males nggak belajar kayak gitu. Jadi untuk sebelum kita membaca Bible, aku akan mengajar kalian sedikit mengenai apa yang aku belajar dalam bahasa Thai. Aku tahu mungkin kamu nggak berminat, but I just want to share. Ini untuk share untuk diri sendiri aku juga. Maybe one day aku akan lihat balik this video, and then aku akan lihat, wih betapa rajinnya aku ketika itu. Ya, oke. Kalian tahu ya, kalau ABC dalam konsonan itu, dia ada 25. Is it 25? Konsonan 25, 24, ataupun aku salah. Aku nggak tahu, biar kalian yang betulkan. Tapi dalam dalam bahasa Thai, mereka ada 44 konsonan. Here, let me show. Focus. Okay. 44 konsonan. And then mereka ada vocal, mereka ada 21 guys. 21 vocal, and then they have vowel. They have 1, 2, 3, 4, 5. They have They have a 5 nada ataupun sound, which is high tone, and then mendatar, and then they have lower, and then mendatar, rendah, gimana ya mau panggil, mendatar, rendah, menurun, tinggi, meninggi. Ya, mereka ada 5. And gimana ya mereka bisa baca? So mereka kayak keluarkan bunyi kayak kalau kita belajar A, B, C. Ini sounds A, B, C, D, E, F. Oke, ini A, B, C, D, E, F. B, C, D, E. B, C, D, E. Ini sounds
Mereka yang 4 ini tuh hampir sama bunyinya. B, C, D, E. Dia bunyi kayak I, kayak gitu. B, C, D, E. Itu kalau orang Thai itu dia guna sounds begitu ya. I. Kalau K ini bunyi, ini K mereka ya. K ini K ataupun kayak sebutannya kokai, suara sebutannya kayak gini. Dia hampir kayak G tapi K, like kokai, kai, and then kai is chicken. So gimana mereka spell chicken? Oke, vowelnya kalau mereka ada vokal, ada banyak jenis. Ada just short sound, and then they have long sound. It's mean like kai. This sounds if I'm not mistaken, is this long sound? I think ko kai is chicken, not kai exo tuh ya. Ko kai ini dalam konsonan, dalam like simbol yang dipakai adalah kalau ini dia pakai kayak gini. Kalau long sound dia pakai kayak gini. Kayak gitu. Kokai kayak gitu ya. And gimana? Sorry guys, tadi aku gak kasih kalian nampak. Jadi ini untuk ini short aja nih nih and then dia ini kan mewakili sebagai K. Kita sudah ada huruf K, jadi kita perlu I ataupun bunyinya tambah K, kai I bukan I ya, ini bunyinya I tambah ke kai. Jadi ini tuh dia ada vokalnya tersendiri, yaitu kayak gini. Kayak gitu. Ini K, ini I. Jadi kalau kita mixkan, dia kan jadi kai, and then gimana kita ejanya, vokalnya ada di depan. Tapi nggak semua ya. Kayak gini. Ya kan, jadi ini kai. Kalau ka tarik panjang, ka ini ya, ka k ka, kaki. Bisa juga guys, kaki kita aja kaki oke. K and then K I, kaki kita buat yang gimana ya, yang short aja lah, kaki. Oke, ini kaki Oke, setakat itu yang bisa aku kuasai, just like simple. Tapi yang pentingnya itu aku harus hafal konsonannya, ABC-nya. Kalau aku nggak hafal itu aku nggak bisa baca. So that's all untuk short penerangan. Aku just sharing tentang bahasa yang aku pelajari sekarang. And then kita masuk di dalam pembacaan Alkitab. Jangan bosan ya guys, aku cuma mau cerita sama kalian saja. Ayo kita lanjutkan di dalam Imamat pasal 22, itu peraturan tentang persembahan korban. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di surga, Tuhan, terpuji namamu. Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Engkau telah berikan Tuhan, dan kami masih bisa bernafas pada saat ini Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan
merenungkan, kami akan mempelajari melalui firman-Mu Tuhan. Kami berdoa agar Engkau memberi kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Karena dunia ini tidak dapat memberikan kami hikmat seperti itu, ya hanyalah daripada Tuhan. Bimbing kami Tuhan, biarlah Roh Kudus yang Kau taruhkan menjadi penolong kami Tuhan Yesus, biarlah ya berbicara di dalam hati kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, iblis tidak suka Tuhan apabila kami mulai baca firman-Mu itu, karena kami ingin lebih dekat kepadamu, ingin mengenal Engkau. Maka kami berdoa ya Bapa agar Engkau patahkan usir tengking Tuhan roh iblis ini ya Bapa, baik roh-roh kemalasan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir bersama dengan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami juga berdoa ya Bapa lewat firman-Mu ini Tuhan, bukan saja kami membacanya begitu saja dan tidak melakukan apa-apa, tapi biarlah melalui firman ini Tuhan kami dapat praktikkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan apabila kami melalui fase-fase pencobaan itu Tuhan, biarlah apa yang telah kami baca ini Tuhan itu timbul di pikiran kami, timbul di hati kami ya Bapa. Setiap firman-Mu ini Tuhan biarlah menegur kami. Dan Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan masa ini di dalam tangan-Mu. Biarlah kami baca firman-Mu Tuhan dengan penuh di dalam kehadiran-Mu, urapan-Mu ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Aku mau kalian kali ini untuk background musiknya, kalian boleh pasang your own music. Nanti aku takut terlebih besar lagi kayak gitu. Tunggu aku adjust gimana soundsnya, karena aku ingin coba like meringankan ketika aku edit, gak berat banget. Pokoknya hari ini tuh HP aku itu agak berat. Oke, kita lanjut. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya agar mereka mengawasi diri terhadap persembahan-persembahan suci yang telah ditakdiskan orang Israel bagiku, supaya jangan mereka mencemarkan namaku yang suci. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, sesiapapun daripada antara sorry guys, kalian jatuh ya kayak gini. Semua keturunanmu turun-temurun yang dalam keadaan najis mendekati persembahan-persembahan suci yang telah ditakdiskan orang Israel untuk Tuhan, adalah dia disingkirkan daripada hadapanku. Akulah Tuhan. Sesiapapun daripada keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan kelelehan tidak boleh memakan persembahan-persembahan suci sebelum dia menjadi suci. Jika seseorang menyentuh sesuatu yang najis karena mayat atau karena orang yang keluar air maninya, dan jika seorang menyentuh seekor binatang merayap yang menajiskan dia, ataupun manusia yang menajiskan dia, baik apapun kenajisannya, maka orang itu menjadi najis sampai waktu maghrib. Dia tidak boleh makan daripada persembahan-persembahan suci kecuali jika dia sudah membasuh tubuhnya dengan air. Setelah matahari terbenam barulah dia menjadi suci, dan sesudah itu dia boleh makan daripada persembahan-persembahan suci karena itu memang makanannya. Dia tidak boleh memakan bangkai atau hewan yang dikoyak-koyak binatang buas, karena dengan demikian dia menjadi najis. Akulah Tuhan. Para imam wajib memegang teguh kewajiban mereka terhadapku, supaya jangan mereka tanggung dosa sehubungan dengan hal itu lalu mati karenanya, yaitu atas sebab Tuhan yang menyucikan mereka. Tiada sesiapa di dalam kalangan bukan imam yang boleh memakan apa-apa persembahan-persembahan suci, dan begitu jugalah perantau yang menumpang kediaman imam ataupun pekerja upahnya tidak boleh memakan persembahan suci. Namun begitu, jika imam ada hamba, dibelinya hamba itu, dan sesiapa juga yang lahir di rumah imam boleh memakan apa-apa yang dimakan oleh imam itu. Anak perempuan imam yang bersuamikan orang awam tidak boleh memakan persembahan khusus daripada segala persembahan suci. Namun demikian, jika anak perempuan imam itu menjadi balu atau bercerai tanpa mempunyai keturunan, lalu kembali ke rumah ayahnya seperti pada mudanya, dia boleh makan apa yang dimakan ayahnya. Tetapi semua orang awam tidak boleh memakannya. Jika seorang tanpa sengaja
memakan persembahan suci, maka hendaklah dia membayar ganti persembahan suci itu kepada imam dengan persembahan seperlima daripada nilainya. Para imam tidak boleh mencemari segala persembahan suci yang dipersembahkan oleh Israel kepada Tuhan. Lantas dengan demikian mereka menyebabkan orang Israel menanggung kesalahan yang harus ditebus. Apabila orang Israel itu memakan persembahan suci mereka, akulah Tuhan yang menyucikan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, sesiapapun dalam kalangan keturunan kaum Israel atau orang pendatang dalam kalangan orang Israel yang membawa persembahannya, baik korban nazar maupun korban sukarela yang hendak dipersembahkannya sebagai korban bakaran kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan seekor haiwan jantan yang tidak bercacat celah daripada lembu domba atau kambing, supaya persembahan itu diterimanya demi kamu. Kamu tidak boleh mempersembahkan apa-apapun yang ada cacat celah, karena persembahan itu tidak akan diterimanya demi kamu. Sesiapa saja yang mempersembahkan korban kedamaian kepada Tuhan, sama ada sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela daripada kawanan lembu, kambing, atau domba, maka korban itu hendaklah tidak bercacat celah agar dia berkenan menerimanya. Tidak boleh ada apa-apa yang cacat pun pada tubuh haiwan korbannya. Jangan persembahkan kepada Tuhan binatang yang buta, yang luka, yang kudung, yang ada kudis bernanah, lagi busuk atau yang berkurap, dan jangan serahkan semua itu sebagai korban bakaran di atas mezbah untuk Tuhan. Seekor lembu jantan atau anak domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggota tubuhnya boleh kamu persembahkan sebagai persembahan sukarela, tapi tidak sebagai korban nazar, karena tidak akan berkenan menerimanya. Binatang yang buah pelirnya terjepit atau dikerat, terluka, janganlah kamu mempersembahkan kepada Tuhan. Hal itu tidak boleh kamu lakukan di bumimu. Jangan menerima binatang seperti itu daripada tangan orang asing lalu mempersembahkannya sebagai korban untuk bersyukur kepada Allah. Karena semua binatang itu rosak dan memiliki kecacatan tubuh dan tidak akan berkenan menerimanya demi kamu. Tuhan berfirman kepada Musa, hendaklah seekor anak haiwan, yakni lembu domba atau kambing atau baru lahir, berada dengan induknya selama 7 hari, tetapi mulai hari ke-8 dan seterusnya hewan itu sudah boleh dijadikan korban persembahan yang dibakar untuk Tuhan. Namun begitu, jangan sembelih seekor lembu atau domba dengan anaknya pada hari yang sama. Apabila kamu mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, hendaklah kamu mempersembahkannya sedemikian rupa agar dia berkenan menerimanya demi kamu. Korban itu mesti dimakan pada hari itu juga, dan jangan tinggalkan sisa sampai pagi hari esoknya. Akulah Tuhan. Kamu wajib mentaati segala perintahku dan mengamalkan kesemuanya. Akulah Tuhan, jangan kamu mencemarkan namaku yang suci. Aku mesti dipersembah sebagai Allah, sebagai yang maha suci di tengah-tengah orang Israel. Akulah Tuhan yang mencucikan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Oke, kita perjanjian lamanya kita sampai di sini saja. And sambil itu, karena aku banyak bicara guys, aku pakai sedikit lah apa yang aku record untuk pembacaan Alkitabnya. Kita lanjutkan di dalam perjanjian baru. But before that, I want to share my mimpi singkat aku hari ini. Itu tanggal ini hari raya ya, 12. On Wednesday itu aku mimpi. Untuk sekarang dari 2 hari yang lalu itu aku ada like sakit teka guys, kayak pedih banget terkadang. And then cara aku meredakannya itu aku makan gula-gula hek. Itu bener-bener memberi kelegaan ya di kerongkong aku. And of course, kalau di dalam situasi COVID, kamu itu mulai muncul pikiran negatif. Apa aku terkena COVID atau gimana? Karena itu panas banget badan aku. And then aku coba pikir, maybe karena aku start this week, aku itu kayak tiba-tiba suka makan pedas. And then udah aku campur cabe, cilinya, aku campur lagi lada. Jadi aku just
think positive, yang mungkin ini adalah kesan ya daripada apa yang aku makan, apa yang aku ambil sebelumnya. Itu banyak banget ya guys, aku ambil ladanya. What I mean, bukan lada yang chili ya. I know some of you guys bilang kalau lada itu adalah panggilan kalian untuk chili. No, I mean lada yang serbuk itu guys. Ya udah, aku makan chili, aku makan lada, and then aku rasa karena itu kerongkong aku tuh dan keadaan aku kayak macam kurang sehat kayak gitu. And then karena aku like mulai start pikir negatif, and then aku mimpi semalam like aku terkena virus corona, dan dalam mimpi aku itu sepertinya kerongkong aku itu sakit banget, like in reality ya sakit, kayak rasa demam biasa lah tapi menyengat. Aku rasa itu karena lada itu. And then dalam mimpi itu I told my father untuk bawa aku ke rumah sakit. Aku bilang aku kena corona. And then sebenarnya ini udah like my mimpi yang kedua aku kena virus corona. Mimpi yang pertama itu aku masih berada di Kelantan, and kayaknya mimpi itu bilang kalau aku pulang aku kena kayak gitu. And then sekarang aku dapat mimpi kayak gini, like aku kena kayak gitu, kena lagi. Tapi I hope itu cuma mainan iblis, cuma mau like membuat hati kita gusar, membuat hati kita khawatir. Karena kan Tuhan kan gak mau kita khawatir ya, itu bisa mengganggu jiwa, emosi, mental. So I just think positive. Ya kalau memang harus kena itu biarlah Tuhan kasih tahu terus. But for now aku cuma rasa ini adalah kesan apa yang aku ambil makanan pedas. Panas banget, aku tidur pun dengan kepanasan, sangat-sangat panas. Udah bertambah hari ini, memang panas lagi guys. Aku udah banyak bicara, so berdoalah untuk saya guys, supaya ini cuma kayak biasa-biasa aja. Sakitnya ya sakit karena chili, bukan karena virus. Oke, ayat 9, Yesus mengutus 12 muridnya. Oke, Yesus memanggil muridnya yang 12 itu, lalu memberi mereka kuasa dan perintah untuk mengusir segala roh iblis dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wah, baru aja aku udah menceritakan tentang penyakit ini ada menyembuhkan berbagai penyakit. Dia mengutus mereka untuk mengabarkan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Nah, aku harus ingat bahwa Yesus itu segala penyakit pun bisa dia sembuhkan. Yesus berkata kepada mereka, jangan kamu bawa apa jua pun dalam perjalananmu, baik tongkat, baik bag, baik makanan, baik uang, maupun 2 helai pakaian. Di rumah mana-mana pun kamu disambut, menetaplah di situ sehingga kamu beredar dari bandar itu. Di mana kamu tidak disambut, tinggalkan bandar itu dan kebaskanlah debu daripada kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Nah, bagian ayat ini bahwa jelas di sini guys, Tuhan Yesus menghantar anak muridnya training guys. Training ini sama kayak sekolah penginjilan untuk para pastor. Mereka harus di training bukan saja dari physical, tapi juga dari mental kayak gitu. Itu sangat penting bagi mereka yang pastor itu ambil sekolah yang kayak gini. Paling bagus adalah sekolah secara fisikal ya guys, karena mereka akan di training kayak askar kayak gitu, harus bangun awal, harus training, harus ikut kayak pagi-pagi berdoa walaupun kamu nggak mau, tapi kamu harus kayak gitu. Itu satu training untuk iman kamu. Nah, itulah terkadang gue heran sih kalau ada pastor-pastor yang cuma diangkat bukan dari sekolah teologi ya, tapi omongan mereka itu kayak tinggi melebihi gunung Everest kayak gitu.
Tapi mereka nggak tahu apa yang dilalui oleh pas sekolah teologi itu. Mereka pun berangkat lalu pergi dari kampung ke kampung untuk menyampaikan Injil dan menyembuhkan orang di mana-mana saja. Kebingungan Herodes. Herodes raja wilayah mendengar segala perkara yang berlaku. Dia keliru karena ada yang mengatakan bahwa Yohanes telah dibangkitkan daripada kematian. Ada yang berkata bahwa Elia telah muncul. Ada juga yang berkata bahwa salah seorang nabi pada zaman dahulu telah hidup kembali. Nanti ketika di Wahyu Elia ini juga akan ada dimension ya guys. Herodes berkata Yohanes itu telah kupancung kepalanya, tetapi siapakah orang ini? Banyak yang berkata tentangnya, telah aku dengar. Oleh yang demikian dia mencari jalan untuk menemui Yesus. Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang. Setelah rasul-rasul itu kembali, mereka menceritakan kepada Yesus segala perkara yang telah dilakukan mereka. Yesus membawa mereka ke sebuah bandar bernama Betsaida. Tetapi orang ramai mendapat tahu akan hal itu lalu mengikutinya. Yesus menyambut mereka dan mengabarkan kerajaan Allah kepada mereka serta menyembuhkan orang yang memerlukan penyembuhan. Menjelang senja, 12 murid itu datang kepada Yesus. Mereka berkata, suruhlah orang ramai ini pulang supaya mereka dapat pergi ke desa dan daerah di sekitar untuk mencari makanan dan penginapan karena tempat ini terpencil. Yesus berkata kepada mereka, kamulah memberi mereka makanan. Murid-murid itu berkata lagi, kami hanya ada 5 buku roti dan 2 ekor ikan, melainkan kami pergi membeli makanan untuk orang ramai ini. Terdapat kira-kira 5.000 orang laki di situ. Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid itu melakukan suruhan Yesus dan semua orang pun duduk. Setelah mengambil 5 buku roti dan 2 ekor ikan itu, dia mengadah ke langit dan mengucap syukur atas makanan itu. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu dan menghulurkannya kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang ramai. Mereka semua makan sehingga kenyang. Para murid-muridnya mengumpulkan lebihan makanan sebanyak 12 bakul. Pengakuan Petrus tentang Yesus. Pada suatu hari, semasa Yesus berdoa bersendirian, murid-muridnya datang kepadanya. Yesus bertanya kepada mereka, mengikut orang ramai, siapakah aku? Mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada pula yang berkata salah seorang nabi telah hidup semula. Yesus bertanya kepada mereka, apa katamu, siapakah aku pula? Petrus menjawab, Kristus daripada Allah. Yesus menceritakan kisah penderitaan dan kematiannya. Dengan tegasnya Yesus melarang mereka memberitahu hal ini kepada siapapun dan menambah anak manusia harus banyak menanggung kesengsaraan serta ditolak oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam dan ahli Taurat. Ia akan dibunuh, tetapi 3 hari kemudian dia akan bangkit. Ini dia udah menjelaskan ya. Yesus berkata kepada semua, jika seorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Oke, aku mau kalian highlight bagian ini. Yesus berkata kepada semua, jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikutku. Apa itu maksudnya menyangkal diri? Menyangkal diri itu ada sesuatu benda yang menjadi kebiasaan di dalam hidupmu, suatu perkara yang mungkin mengecewakan hati Tuhan, suatu yang berdosa. Itu terkadang kamu rasa baik bagi kamu, tapi kamu harus tinggalkan itu semua. Kamu harus berkorbannya, kayak gitulah, berkorban dan mengikut Tuhan, kayak gitu. Tuhan bilang kan setiap hari. Sudah dibilang awal-awal kalau mau mengikut Yesus ini bukan satu perkara yang mudah. Jadi kalau kalian benar-benar kayak dekat dengan Tuhan, hidup dalam Tuhan, kamu jangan expect, please jangan letak expectation kamu itu semuanya kan baik-baik saja. You know what I mean? Like, memang semua kan baik-baik saja, memang itu ketika kamu berharap dan berjalan bersama Tuhan. Ini maksud aku secara like tiada problem. Semua yang baik-baik, gak ada masalah kalau ikut Tuhan. Itu bagus aja. Keluarga aku akan jadi bahagia, kayak gitu. Jangan expect seperti itu guys, karena tidak akan semua jadi seperti itu. Kan Tuhan udah bilang siap-siap dari awal. Ya,
Dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikutku setiap hari, guys. Setiap hari pasti, setiap hari itu akan ada banyak percobaan, godaan yang coba datang kepada kita, tapi kita harus melawan semua itu ya. Walaupun terkadang kita kalah, tapi we try our best ya. Tuhan akan pasti menolong kita. And then try to train your mind, cara kamu berpikir ya. Memang semuanya like keadaan di sekeliling kita itu mungkin terlalu banyak percobaan kayak gitu, tapi try hard, coba untuk berpikiran secara positif. And then aku itu sekarang ini kayak kalau ada begitu banyak masalah yang aku lalui, aku coba ke semuanya kan baik-baik aja. Pasti endingnya itu baik, guys. Baik kalau kita serahkan semuanya di dalam Tuhan. Kecuali itu kita guna tiba-tiba ini caranya udah Tuhan nunjuk, tapi kalian lari dari cara itu, dan itu jalannya lagi tambah jauh, dan jalan penyelesaiannya itu makin panjang ke belakang kayak gitu ya. Kalau kalian kalau kamu anggap Tuhan itu adalah segalanya untuk kamu, makanya kamu punya segalanya. Itu adalah moto baruku sekarang ya. Walaupun aku hadapi percobaan dalam kehidupan aku kecewa, itu perkara biasa, aku marah itu perkara biasa. Tapi yang luar biasanya itu kita tahu yang walaupun dalam keadaan begitu, kita always think positive. Tuhan bersama dengan aku, walaupun perkara ini berat. Kalian akan tahu endingnya pasti baik-baik aja. Terasa seperti sebenarnya cobaan itu berat sih, tapi bila ada Tuhan itu kayak ringan. Sebenarnya bukan ringan, itu karena kamu terlalu percaya kan Tuhan ada bersama dengan kamu. Lagi-lagi aku mau khotbah, guys. Mana nih? Oke, sesiapa yang mau memelihara nyawanya akan kehilangannya, tetapi siapa yang mengorbankan nyawanya karena aku akan memeliharanya. Apa untungnya kepada seseorang jika dia memiliki seluruh dunia tetapi dirinya sendiri kehilangan atau kerugian? Jika sesiapa malu mengakui aku dan ajaranku, anak manusia juga malu mengakui dia, tak kalah dia datang kelak dengan kemuliaannya. Aku mau kalian highlight, apakah untungnya kepada seseorang jika dia memiliki seluruh dunia, tetapi dirinya sendiri kehilangan atau kerugian. Kayak gini. And then, dan dengan kemuliaan Bapanya serta segala malaikat suci, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang di sini tidak akan menemui maut sebelum melihat kerajaan Allah. Yesus dipermulia kira-kira 8 hari setelah Yesus mengatakan perkara tersebut, dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus menaiki bukit untuk berdoa. Semasa Yesus berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tiba-tiba dua orang itu di sini adalah Musa dan Elia muncul dan bercakap dengan dia. Mereka kelihatan bersinar-sinar dengan kemuliaan dan mereka bercakap dengan Yesus tentang kematiannya yang akan ditunaikan di Yerusalem. Petrus dan teman-temannya tidur lena, tetapi setelah terjaga mereka melihat kemuliaan Yesus serta kedua-dua orang yang berdiri bersamanya. Apabila kedua-dua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, baik sekali kami ada di sini, biarlah kami dirikan 3 buah kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia." Dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Ketika Petrus berkata demikian, suatu awan meliputi mereka dan mereka ketakutan. Lalu kedengaran suara dari dalam awan itu berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarlah kata-katanya." Setelah suara itu berhenti, Yesus kelihatan seorang saja. Murid-murid itu berdiam diri dan tidak menceritakan kepada sesiapapun jua apa yang telah disaksikan oleh mereka. Itu Yesus menyembuhkan budak yang dirasuk roh iblis. Pada keesokan harinya mereka turun dari bukit itu dan orang ramai bertemu dengan Yesus. Seorang antaranya berseru, "Guru, tolonglah anakku karena dia anak tunggalku. Dia dirasuk suatu roh, lalu tiba-tiba dia berteriak dan tersentak-sentak sehingga mulutnya terberbuih-buih. Roh itu mencederakannya dan tidak mau melepaskannya. Aku telah memohon murid-muridmu supaya menghalau roh itu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya." Yesus menjawab, "Hai angkatan yang tidak percaya dan sesat ini, berapa lagikah aku mesti ada bersamamu dan bersabar denganmu, bawa anakmu itu kemari."
Yesus menjawab hai angkatan yang tidak percaya dan sesat ini, berapa lama lagi aku mesti... Kalian tahu nggak ayat ini? Kan ini ayat dia marahkan anak muridnya. Kenapa ini kasar banget ya, tajam bener ini perkataannya. Kalau kalian lihat kalau Tuhan sometimes dia marahnya itu, Tuhan Yesus itu marahnya itu pedas banget, dan sometimes marahnya itu kok lembut banget kayak gitu. It's depend on your kepercayaanmu, tahap mana, level mana. Itu selalunya kalian baca ya, Tuhan Yesus marah keras ya banget sama orang yang percaya, orang yang sudah percaya. Karena mereka itu udah boleh menerima nasihat yang kayak keras seperti roti kayak gitu. Kalau orang itu belum percaya dan baru menerima Tuhan, lembut kayak gitu. Orang itu baru aja kayak bisa minum susu kayak gitu. Seperti dia mengampuni yang perempuan wanita pelacur itu yang mengelap kaki Tuhan Yesus guna rambutnya itu. Dia bilang, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, kan lembut aja. Itu orang percaya itu yang baru percaya itu jangan keras-keras dulu guys, jangan keras-keras dulu. Kita lembut aja, karena nanti dia kayak culture shock begitu ya, banyak yang harus dia pelajari. Nah, orang yang baru menerima Tuhan, kita kasih lembut saja, kita bagi susu aja. Nanti apabila dia mulai berada di dalam imannya kayak gitu, kok udah percaya Tuhan kok masih berdosa kayak gitu, itu harus diajar secara keras. Lepas itu seterusnya itu penerimaan dia bagaimana. Apakah dia melihat nasihat kamu itu kayak mengejek kamu, ataupun sebenarnya ataupun dia melihat secara nasihat kamu yang keras itu kasih, secara kasih. Karena aku menasihati kamu secara tegas ini karena aku mengasihi kamu kayak gitu. Nah, kalian harus memahami level-level seperti ini ya. Seperti kalau pastor khotbah di hadapan juga, kenapa sometimes pastor itu menggunakan perkataan yang keras kayak gitu. Itu karena jemaatnya itu udah orang percaya, orang mengenal Tuhan, malah 10 tahun, 20 tahun udah menerima Tuhan Yesus kok masih berdegil kayak gitu. Itu harus dinasihati secara keras. And then itu depend dengan dia mau menerima nasihat kita itu gimana. Ya. Kalau dia tahu dari segi perkataan keras itu ada berbau kasih, itu dia akan berubah. Tapi kalau dia rasa itu ego, nggak mau menerima, itu susah mau mengubah orang seperti itu. And then Yesus menjawab, sesemasa dia datang, roh itu mencampakkannya ke tanah lalu membuatnya tersentak-sentak. Tapi Yesus memarahi roh jahat itu lalu menyembuhkan budak itu dan menyerahkannya kepada bapaknya. Semua orang tercengang menyaksikan keagungan Allah. Aduh, pasal ini banyak banget ya. Yesus bercakap tentang kematiannya. Sementara semua orang masih heran akan segala yang dibuat oleh Yesus, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan lupa akan apa yang aku katakan kepadamu ini. Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Mereka tidak mengetahui maksud kata-kata itu karena tersembunyi daripada mereka supaya mereka tidak memahaminya. Mereka takut pula bertanya kepada Yesus tentang perkara itu. Oke, siapakah yang terbesar? Mereka bertengkar sama sendiri tentang siapa antara mereka yang terbesar. Yesus mengetahui apa yang di pikiran mereka. Dia memanggil seorang kanak-kanak dan menyuruhnya berdiri di sisinya. Yesus berkata, sesiapa yang menyambut kanak-kanak ini kerana namaku, menyambutku. Siapa yang menyambutku, menyambut dia yang mengutusku. Sebab yang terkecil antara kamu semua ialah yang terbesar. Yang tidak melawan kamu berpihak kepadamu. Ayat 49, Yohanes berkata, Tuhan, kami telah melihat seorang yang menghalau roh-roh iblis dengan menggunakan namamu, dan kami melarang dia karena dia tidak termasuk dalam golongan kami. Yesus berkata kepadanya, janganlah kamu larang dia, orang yang tidak melawan kamu berpihak kepada kamu. Aduh. Penduduk di sebuah kampung Samaria tidak menerima Yesus. Ayat 51, tak kala waktunya sudah dekat untuk Yesus diangkat ke surga, dia menetapkan hatinya untuk menuju ke Yerusalem. Dia menyuruh beberapa utusan mendahuluinya. Mereka pun masuk ke sebuah kampung orang Samaria untuk menyediakan tempat persinggahan bagi Yesus, tetapi orang Samaria tidak menerima Yesus karena dia sedang menuju ke Yerusalem. Ketika Yakobus dan Yohanes murid-murid Yesus melihat perkara ini, mereka berkata, Tuhan, adakah Tuhan mahu kami menyuruhkan api turun dari langit untuk membinasakan orang Samaria ini? Yesus berpaling dan memarahi mereka, lalu mereka pergi ke sebuah kampung yang lain. Gak perlulah savage kayak gitu. Ada anak murid-muridnya ini. Cara-caranya dia menjadi murid Yesus. Ketika mereka dalam perjalanan,
Seorang berkata kepada Yesus, "Aku sanggup mengikutmu kemana-mana saja." Yesus berkata kepadanya, "Musang ada lubangnya dan burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu dia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi dia menjawab, "Tuhan, izinkanlah aku pulang dahulu untuk menguburkan jenazah Bapakku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, tapi engkau pergilah mengabarkan kerajaan Allah." Orang mati maksudnya Tuhan itu kayak bagi aku itu bukan orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Seorang lain pula berkata, "Aku hendak mengikut Tuhan." Maksud aku orang yang belum menerima Tuhan Yesus itu menguburkan orang yang sudah meninggal kayak gitu. Seorang lain pula berkata, "Aku hendak mengikut Tuhan, tapi biarlah aku pergi mengucapkan selamat tinggal kepada kaum keluargaku terlebih dahulu." Yesus berkata kepadanya, "Tiada seorang pun yang mula membajak dan asyik menoleh ke belakang layak bagi kerajaan Allah." Kalau kamu mau melayani Tuhan itu pergi aja dengan penuh percaya ya, nggak ada toleh belakang, nggak ada alasan, nggak ada tapi kayak gitu. Itu adalah Tuhan bilang tiada seorang pun yang mula membajak dan asyik menoleh ke belakang. Melayani Tuhan itu jalan terus aja, percaya kayak gitu, nggak ada lagi mau toleh belakang. Nggak ada duit, kayak Tuhan itu miskin, nggak menyediakan kita keperluan. Kayak kami sekarang, keluarga kami sekarang. Kalau dia udah nyuruh itu maksudnya udah tersedia segalanya di depan, yang kamu cuma perlu tenang dan percaya aja, jalan aja kayak gitu terus. Oke, habis untuk satu pasal ini ya, walaupun satu pasal tapi agak panjang, dan aku juga banyak bercerita pada hari ini. Ya, aku harap kamu nggak bosan. Oke, kita lanjut pada next pembacaan. Terima kasih karena telah membaca dengan aku, terus setia membaca bersama dengan aku. Sampai kita berjumpa lagi. Oh ya, untuk my next video aku akan kesaksian. At first aku cuma mau cerita sama teman aku, tapi end up I will make video about it. Kesaksian mimpi apa yang aku alami. It's not mimpi, it's like peperangan secara roh telah berlaku pada aku pada beberapa hari yang lalu. Minggu lepas aku nggak ingat, tapi kalian jangan lupa untuk menonton my next video. Aku akan ceritakan kesaksian aku berperang secara roh di dalam bilik ini, guys. Yes. Jumpa kalian di video seterusnya.